Langit sore mulai memerah ketika Sabit bin Ibrahim berjalan menyusuri tepian sungai. Hari itu, tubuhnya lelah setelah bekerja seharian. Angin berhembus pelan, sementara suara gemericik air menemani langkahnya yang goyah. Perutnya sangat lapar. Ia duduk di bawah sebuah pohon besar di dekat aliran sungai. Saat itulah sebuah apel merah terbawa arus pelan hingga berhenti di dekatnya. Buah itu tampak segar, mengkilap, seakan menjadi jawaban atas rasa laparnya. Sabit memandang apel itu cukup lama. Dengan perlahan ia mengambilnya, mengucap basmalah, lalu menggigitnya. Rasa manis memenuhi mulutnya. Namun baru beberapa kunyahan, wajah Sabit berubah pucat. Tangannya gemetar. Ini bukan milikku. Kalimat itu menghantam hatinya seperti petir. Nafsu laparnya tiba-tiba hilang. Ia menatap apel di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana mungkin aku memakan sesuatu yang belum jelas halal bagiku? Sabit segera berdiri. Ia melihat arah datangnya apel itu dari hulu sungai. Tanpa menunda lagi, ia berjalan menyusuri aliran air untuk mencari pemilik kebun tempat apel itu berasal. Perjalanan itu tidak dekat. Ia melewati jalan berbatu, semak berduri, dan terik matahari yang menyengat. Kakinya mulai lecet, tenggorokannya kering, namun satu hal terus menghantui pikirannya. Aku tidak ingin menghadap Allah membawa sesuatu yang haram di dalam tubuhku. Berjam-jam kemudian, ia menemukan sebuah kebun buah yang luas. Di sanalah pohon-pohon apel berdiri rapi. Dengan napas tersengal, Sabit mengetuk pintu kebun itu. Seorang lelaki tua keluar dan memandangnya heran. Ada apa, wahai anak muda? Dengan kepala tertunduk, Sabit berkata pelan. Tuan, aku menemukan sebuah apel yang hanyut di sungai. Karena lapar, aku sempat memakannya. Namun, aku takut itu haram bagiku. Aku datang untuk meminta kehalalan dari pemiliknya. Lelaki tua itu terdiam. Matanya menatap Sabit lama sekali, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Hanya karena satu gigitan apel. Kau menempuh perjalanan sejauh ini? Sabit mengangguk. Air mata mulai memenuhi matanya. Aku lebih takut kepada hisab Allah daripada rasa lelah di dunia. Mendengar itu, hati lelaki tua tersebut bergetar. Di zaman ketika banyak manusia mengambil hak orang lain tanpa rasa bersalah, berdirilah di hadapannya seorang pemuda yang gemetar hanya karena satu gigitan apel. Namun lelaki itu berkata, Aku tidak akan menghalalkannya, kecuali dengan satu syarat. Wajah Sabit menegang. Apa syaratnya, Tuan? Kau harus menikahi putriku. Sabit terdiam sejenak. Ia merasa heran, tetapi tidak berani membantah. Lelaki tua itu melanjutkan. Putriku adalah wanita yang buta, tuli, dan bisu. Ucapan itu menghantam hati Sabit. Ia menunduk lama. Dalam pikirannya, ia membayangkan kehidupan berat yang akan dijalaninya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hati, Jika ini jalan untuk menjaga diriku dari yang haram, maka aku ridho. dengan suara lirih, ia menjawab. Aku menerimanya. Hari itu tiba. Lelaki tua itu akhirnya menikahkan Sabit dengan putrinya. Setelah itu dengan jantung berdebar, Sabit memasuki rumah istrinya. Ia menyiapkan dirinya untuk menerima keadaan apapun. Namun ketika pintu terbuka, Sabit terpaku. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya dipenuhi cahaya kesolehan. Wanita itu menunduk malu sambil mengucapkan salam dengan lembut. Sabit mundur beberapa langkah karena terkejut. Bukankah ayahmu mengatakan engkau buta, tuli, dan bisu? Wanita itu tersenyum. Ayahku benar, aku buta dari memandang yang haram, aku tuli dari mendengar keburukan, dan aku bisu dari ucapan yang tidak diridai Allah. Mata Sabit langsung basah. Ia sadar, Allah sedang menunjukkan kepadanya balasan bagi orang yang menjaga kehalalan dan ketakwaan. Dan dari rumah sederhana yang dibangun dengan rasa takut kepada Allah itu, lahirlah seorang anak yang kelak menerangi dunia dengan ilmu. Imam Abu Hanifah. Seolah Allah ingin menunjukkan kepada manusia, kejujuran yang kecil di mata dunia bisa menjadi sebab lahirnya keberkahan yang besar sepanjang zaman.